Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Elsa Lestari dengan NIM 2283220034. Di sini aku akan menjelaskan dan membuat rangkaian pneumatik dengan gerak A, Amin, B plus, A plus, dan B min. Oke. Sebelum membuat rangkaian, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Fluid Sim. Nah, setelah membuka aplikasi Fluid Sim, kalian bisa membuat file baru. Lalu di sini ada beberapa komponen. Nah, komponen yang kita gunakan untuk membuat rangkaian ini itu ada, pertama ada kompresor. Lalu setelah itu kita menggunakan air service. Setelah menggunakan air service, kita menggunakan valve yang 3/2 dan juga valve yang 5/2 juga. Lalu setelah itu kita juga menggunakan double acting atau silinder. Ini adalah silinder, oke? Langsung saja sebelum membuat rangkaiannya, kita harus lihat dulu gerak apa yang akan kita buat. Kita catat di sini agar tidak lupa. Kali ini saya akan membuat gerak A min, B plus, A plus, dan B min. Oke, done. Ini gerak yang akan kita buat. Langkah pertama adalah membuat ini. Kita lihat, dia ada dua, ada silinder A dan silinder B. Oke, pertama kita buat ini sebagai silinder A dan sebagai silinder A. Lalu kita juga buat silinder B nya. Nah, kita di Ctrl V saja, di paste. Lalu ini kita jadikan sebagai silinder B. Oke. Lalu setelah kita menentukan dua silinder ini, kita juga menentukan valve-nya. Nah, karena dia pakainya yang 5/2, maka kita harus menggunakan ini. Ini juga di copy ya guys. Di copy di sini. Selesai. Lalu sebelum masuk ke rangkaian, maka kita juga harus menggunakan si valve yang 3/2. Dia sebagai pengatur udara. Valve itu digunakan sebagai pengatur udara, mau valve yang 3/2 ataupun yang valve 5/2, itu sama saja. Oke, so kita buat ini juga jadi 2 sebagai penggerak. Ini pakai 2. Lalu ini juga kita pakai 2 juga, ditaruh di sini. Setelah itu kita juga harus menggunakan valve 3/2 yang kita akan gunakan sebagai push button ya, push buttonnya. Oke. Setelah ini langkah yang harus kita lakukan adalah melihat gerakan apa yang akan kita buat. Oke, kita lihat di sini. Kita akan membuat gerakan A min, B plus, A plus, dan B min. Maka gerakan yang harus kita lihat adalah dua gerakan terakhir ini, A plus dan B min. Dimana gerakan A plus berarti kondisi si silinder A itu dia dalam kondisi maju, kondisi awalnya. Lalu kondisi silinder B dia dalam kondisi mundur karena dia B min. Oke, sudah di situ kita coba rangkai dulu. Ini kita hubungkan dulu dari. Nah, ini yang harus kita hubungkan adalah ini, kita hubungkan nih dari kompresor kita hubungkan ke sini. Lalu dari air service kita hubungkan ke valve yang kita akan gunakan sebagai push button. Oke.
push buttonnya itu kita coba di manually. Kita gunakan ini sebagai push button dan done. Nah, sebelum memulai dari push button ke sini, kita rangkai dulu atasnya karena kita belum tahu kan posisi push buttonnya itu ditaruh di sebelah mana. Kita hubungkan ini ke sini, lalu ini ke sini. Yang 4 ke silinder B, yang 2 ke silinder B3. So ya, yang ini kita masukin ke sini. Aduh, sorry. Yang ini kita masukkan ke salah. Sorry guys. Nah, sebelumnya kita harus menyalakan ininya dulu agar dia bisa kita hubungkan dengan si valve yang 3 ini. Yang valve 5 nya kita pneumatic electrode-nya harus dinyalakan. Nah, sudah seperti ini, maka rangkaian ini akan dihubungkan ke sini, ini akan dihubungkan di sini. Ini pun sama, ini juga sama. Nah, di sini itu kan ada 5/2. Nah, rangkaian yang bawah ini itu tidak dihubungkan, jangan dihubungkan tiga-tiganya, tapi yang ini dia dihubungkan, yang satu ini dia dihubungkan ke sumber. Dia juga mendapat sumber, mendapatkan arus dari sumbernya seperti itu. Yang ini pun sama, ini dan ini. Tapi ada salah satu yang kita gunakan, yang kita hubungkan dengan push button. Oke, setelah seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melihat lagi nih, tadi di rangkaian ini seperti apa cara kerjanya. Cara kerjanya seperti ini. Lihat di akhirnya, si B-min ini dia mengaktifkan si A-min. Oke, posisinya B-min. Lalu si A-min itu mendorong si ini, mendorong si si silinder dan mengaktifkan si B+. Dari si B+, dia juga mendorong si B+- nya dan mengaktifkan si A+- nya. Nah, dimana di A+ pun sama, setelah diaktifkan A+- nya, maka si A+ dia akan mendorong si B- nya seperti itu, dan B- akan mengaktifkan si A- lagi seperti itu. Oke, sebelumnya kita buat mistar dulu terlebih dahulu di sini sebelum ukur kita. Nah, anggap ini A0 atau bisa kita sebut dengan A-min. Lalu ada A1, dia sebagai A+. Maka mistar yang kita gunakan 100. Oke, yang ini pun sama. Kita buat mistarnya terlebih dahulu. B 0, B1 0 dan 100. Oke, sudah. Ini adalah mistar sebagai tolak ukur kita ya guys. Oke, udah. Selanjutnya kita lihat di sini B-min, maka dia si B-min harus mengaktifkan si A-min. Kita taruh di posisinya si B0 atau B-min itu di karena A-min itu dia ngedorong ke belakang dan A+ itu dia maju ke depan, maka kita taruh si B-min di sini. Jadi fluid simnya akan mendorong ke belakang. Kita taruh mechanically dan kita tambahin spring end. Setelah ini kita tambahkan label. Tadi kan yang kita butuhkan adalah B0 agar dia bisa mengaktifkan si A- ini. Oke. Setelah itu si A- dia akan mengaktifkan si B+, maka kita taruh si A- tersebut di B+ di sini. Berarti kita tambahkan ini lagi.
Oke. Lalu ininya diklik 2 kali, tambahkan label A0 karena dia sebagai A min. Setelah itu, wait, ini kita rapikan dulu sebentar agar tidak bertabrakan. Setelah itu, kita lihat lagi, si B plus dia akan mengaktifkan si A plus, maka dia taruh di sini. Karena dia harus mengaktifkan si A plus yang agar si A plus itu bisa mendorong maju si silinder. Oke, ini dia taruh di sini. Maka labelnya yang kita berikan adalah B1 karena dia positif. Oke. Dan setelah itu di sini si A plus, kita lanjut lagi ya. Si A plus itu dia mengaktifkan si B min. Berarti si B min di sini kita taruh. Si A plusnya itu berarti A1 kita taruh di ininya B min. Oke. Setelah ini sudah, ini rangkaian ini sudah jadi. Tapi kita lihat, ini push buttonnya belum kehubung kemana-mana. Kita lihat di kondisi akhirnya ada di posisi si B plus, berarti push buttonnya itu kita B min. Kita harus taruh di si B0. Oke. Nah, ini kita taruh di sini. Yang satu ini dia sebagai masukan yang dihubungkan ke sumber. Oke, nah udah gitu, yang sisanya itu kita dihubungkan ke sini, ke sumber. Semuanya yang satu-satu itu dihubungkan ke sumber. Aduh, gak bisa nih. Baik. Ke sumber. Oke. Nah, di valve yang 5/2 juga kita harus hubungkan si satu ini ke sumber juga. Sumber ke sumber. Oke, sudah. Aduh, kepencet. Sorry guys. Nah, ini kan masih ada nih 5 sama 3, 3 dia masih kosong. Nah, itu kita gunakan sebagai ini keluaran si angin. Maka dia tempatnya keluaran angin. Maka diklik saja 2 kali, lalu terminatornya diubah seperti ini agar anginnya tidak keluar, disumbat. Ini juga dan ini juga sama. Terus ini juga sama. Ini juga sama. Kita hubungkan ke terminator. Yang ini juga kita hubungkan ke terminator. Banyak. Udah di 19. Nah, ya sudah seperti ini. Ini adalah rangkaian yang sudah jadi. Kita rapikan dulu bentar. Agar dia tidak berantakan ya, kita rapikan dulu sebentar. Nah, kita lihat apakah rangkaiannya berhasil atau tidak. So, caranya adalah dengan di run. Oke, ini cara ngerunnya. Connection, yes. Nah, ini kecepatan. Kita bisa atur kecepatan ini pergerakan silindernya dengan cara di option simulation kita ubah ke 30 agar dia tidak terlalu cepat. Oke, kita lihat apakah kondisi awalnya sama. Oke, tunggu dulu. Oke, ini kondisi awalnya. Kondisi awal yang kita lihat kan tadi seperti yang saya bilang itu si B min dia mengaktifkan si A min. Jadi kondisi awalnya
Ya, seperti yang saya sudah bilang, kondisi awal itu adalah A plus B min, dimana si A plus itu dia mengaktifkan, bukan mengaktifkan sih, lebih tepatnya dimana si A plus ini dia kondisi awalnya si A ini, silinder A ini dia maju dan silinder B ini dia mundur. Sudah tepat kan? Sudah tepat. Oke, lalu kita coba apakah dia sudah tepat. Oke. Oke, bisa dilihat nih. Kita coba sekali lagi ya. Dimana ini kondisi si A ini, A min, kondisi awalnya dia akan mundur, lalu B plus dia maju. Nah, A plus dia akan maju lagi, si B plus ya dia akan mundur. Lagi ya nih. Jadi si B plus si B min dia mengaktifkan si A min. Nah, si A min dia mendorong silinder maju. Mundur, silinder mundur. Nih, wait, mana tadi? Nih, dia mendorong silinder mundur. Benar tidak? Benar. Oke. Lalu setelah itu si A min dia mengaktifkan si B plus. B plus dia mendorong silinder maju. Dan seterusnya si B plus juga dia mengaktifkan si A plus mendorong silinder maju, si A plusnya, dan si A plus dia mengaktifkan si B min membuat si B min itu mendorong silinder mundur seperti itu. Itu rangkaiannya sudah jadi, berarti rangkaian yang kita buat sudah benar gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan prakteknya secara langsung menggunakan trainer pneumatik. Bye guys. See you nanti di praktikumnya. Bye. Guys, melanjutkan dari rangkaian tadi, sekarang kita pengen merangkai di trainer. Nah, sebelumnya saya sudah buat ini kan, yang tadi rangkaian di fluid seatnya. Ini ada 2 silinder yang saya jelaskan, ada silinder A, ada silinder B. Kita pakai ini sebagai silinder A dan B. Oke, lanjutnya mari kita merangkai.
ini rangkaiannya sudah jadi ya guys. Tapi sebelum dicoba kita pastikan dulu ini kencang atau tidak. Karena kalau kendor dia angin akan keluar. Nah ini nggak apa nih. Iya nih. Oke, ini udah kentang semua ya. Sebelum dicoba kita harus tahu dulu kondisi awalnya seperti apa. Kondisi awalnya itu A plus berarti dia posisinya si A ini dia ada di maju, si B ini Batman berarti dia mundur. Sekarang kita coba.